Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indar, ibunya Ayaran. Di video kali ini kita akan belajar membuat keranjang dari perca tali ya. Aku bilang perca karena memang aku bikinnya dari potongan tali yang kecil-kecil. Nah, ini aku bikin untuk tempat gunting. Jadi bawahnya ujungnya aman. Nah, ini dia talinya, pendek-pendek dan berbagai macam warna. Diameter talinya itu berapa ya? Kayak sekitar 5 mili atau 6 ya. Ini aku udah bikin satu untuk aku pakai tempat obat minyak tawon dan minyak kayu putih. Aku taruh gantung di dekat tempat tidurku. Nah, untuk project ini kita akan bikin, tentu saja kita butuh gunting. Lalu di sini aku pakai hakpen sesuaikan dengan diameter tali kalian dan pembatas itu tadi. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan tekan belnya jadi kalian akan mendapatkan notifikasi kalau aku upload video yang baru. Thank you. Oke, mari kita mulai dengan membuat magic ring. Dan kita bikin satu chain, lalu setelahnya kita bikin 6 single crochet. Ini hakpenku agak kecil ya dari diameter talinya. Aku punya satu hakpen lagi kegedean, jadi aku pilih yang kecil aja. Jadi dan juga karena sifat talinya jadi agak seret gitu loh. Tapi hasilnya jadi lebih rapet dan apa ya, ngebentuk banget gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita rapikan yang bagian di dalamnya itu talinya. Lalu setelah kita mencapai 6 single crochet kita bisa tarik ekornya. Yes, seperti itu. Saya dihitung untuk memastikan ada 6 single crochet di situ. Kita tarik untuk membuat lingkaran, lalu kita akan men-slip stitch. Gak pakai slip stitch ding, kita langsung bikin ini single crochet di chain yang pertama tadi, di stitch yang pertama. Nah, seperti itu kita langsung, jadi kita bisa pakai bikin apa itu namanya di slip stitch dulu terus bikin 2 chain, atau kita 1 chain, atau langsung aja ya kita muter, jadi nggak pakai slip stitch, langsung kita pakai single crochet. Nah, tapi kalau kita pakai langsung jangan lupa untuk ngasih tanda biar kita nggak kehilangan jejak sampai awal kita row-nya. Ini tadi berarti sudah row yang ini kedua ya. Dan untuk row yang kedua ini seperti kalian lihat aku increase, artinya kita akan mendapatkan 12 stitch karena masing-masing stitch tadi yang 6 kita kasih 2 ya, kita isi dengan 2 single crochet. Oke, ini sudah sampai di akhir single row yang kedua. Kita akan membuat row yang ketiga. Nah, untuk row yang ketiga ini aku nggak langsung increase semuanya. Oh, ini aku hitung dulu untuk memastikan bahwa jumlahnya 12. Oke. Nah, setelah itu kita lepas pembatasnya, penandanya, lalu kita bikin 1 single crochet di stitch yang pertama tadi. Lalu untuk stitch yang kedua, oh ya, ini dibatasin dulu saudara biar nggak lupa ya. Karena kita manusia suka lupa. Nah, selanjutnya untuk stitch selanjutnya kita increase atau kita isi dengan 2 single crochet. Yes, seperti itu. Dan ini pola ini kita ulang sampai yang terakhir, jadi nanti kita total akan mendapatkan 18 stitch ya. Jadi 1 single crochet dan 1 kali increase itu di repeat sebanyak 6 kali, dan kita akan mendapatkan 18 single 18 1 single crochet dan 1 kali increase yang berisi 2 single crochet dalam 1 lubang, itu akan mendapatkan 18 stitch. Nah, sekarang row berikutnya dipastikan dulu dihitung Bu ya. Oke, belajar berhitung Bu. Udah sip 18, sekarang kita lepas penandanya.
bawa ke depan slip stitch. Nah setelah itu kita ganti. Nanti untuk detailnya di step yang di atas ya. Ini soalnya kemarin ternyata agak ke bawah jadi kurang jelas ya, seperti itu. Jadi kita langsung ada 2 benang di hagband, langsung bisa kita ambil ya untuk membuat 1 single crochet. Selanjutnya kita bikin 1 single crochet di depannya, dan jangan lupa untuk mengamankan ekornya itu di belakang ya, jadi dia nggak ngelewer-ngelewer. Untuk row yang ini keempat ya, itu kita 1 single crochet, 2 kali single crochet dan 1 kali increase, artinya 1 1 2 ya. Jadi untuk satu step itu kita repeat sebanyak berapa kali, 6 kali juga kah ya, 3 kali 6 kan 18, sip, berarti 24. Nanti kita akan mendapatkan stitch sebanyak 24 ya. Kita ulangin 1 1 2 kali single crochet dan 1 kali increase. Oke, kita lanjutkan sampai di yang terakhir. Nah sekarang udah sampai yang terakhir nih. Nah kita mau mulai naik nih, karena diameternya sudah memenuhi yang aku butuhkan. Nah seperti kalian lihat, ini aku langsung membuat single crochet, tapi nggak pakai ini saudara, full loop, tapi pakai back loop. Nah dan dia tembus juga ke yang di belakangnya itu ya, stitch yang di belakangnya. Ini fungsinya adalah untuk memberi efek naik gitu kan, jadi dia nggak flat datar tapi dia akan naik. Nah seperti itu. Dan untuk step yang ini kita bikin masing-masing 1 single crochet aja sampai yang terakhir tuh. Nah dia udah bisa ada efek naik seperti itu, lalu kita melanjutkan membuat single crochet. Nah yang ini kita nggak perlu back loop, kita langsung pakai full loop full loop artinya nggak back loop, nggak itu. Nah tuh kan sudah jadi. Aku kira-kira butuh seperti ini, sesuaikan diameternya. Jadi untuk berapa kali untuk alasnya itu kita sesuaikan dengan diameter yang kita butuhkan ya. Jadi semakin banyak ya kita tambahin aja tadi single crochetnya gitu kan. Kalau tadi misalnya sampai 2 kali single crochet terus 1 increase, berarti kalau kalian merasa kurang lebar, kurang kurang gede alasnya, kita tambahin aja jadi 3 single crochet dan 1 kali increase begitu. Nah ini sudah single crochet. Kita mulai membangun ketinggian sih. Dan di sini aku akan menunjukkan cara membuat ini menggabungkan ya, karena aku mau ganti benang. Jadi ini aku lepas dulu. Nah seperti ini kita tarik, kita mau bikin ini kalau invisible join gitu istilahnya. Nah kalau benangnya kita pakai benang itu, kita bisa pakai jarum tapestry, tapi karena ini gede, nggak ada jarum yang segede ini lubangnya, jadi ya kita harus memanfaatkan hagbandnya juga. Nah intinya adalah kita ngikutin alur stitch aja saudara. Nah kan gitu, jadi kelihatan 1 stitch, jadi kayak dia fake stitch gitu loh, jadi stitch pura-pura. Nah pokoknya kita masukkan dia di sela-sela sampai rapi gitu kan. Nah seperti ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan ganti benang, dan kali ini aku pakai benang warna hijau. Jadi benang tali. Nah untuk yang ini kita mau bikin single crochet sama kayak tadi, jadi kita pakai slip knot dulu, lalu langsung kita masukkan sehingga ada 2 hagband ada dua tali di hagband, sehingga langsung bisa jadi 1 single crochet. Nah selanjutnya kita langsung membuat single crochet di stitch berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengamankan ekornya ya. Ekornya itu kita jepit di dalam itu, jadi dia
nanti akan tersembunyi. Nah, begitu caranya. Untuk tali ini sedikit cerita kenapa jadi berwarna. Sebenarnya warna aslinya itu adalah putih. Nah, aku dapetin dari seorang teman, sudah meninggal beliaunya. Nah, ini beliau itu kreatif sekali, jadi talinya ini diwarnai sendiri. Nah, makanya talinya warnanya nggak merata, yang justru bikin cantik kalau aku bilang ya. Nah, ini sudah sampai di akhir row dan aku tinggal men-slip stitchnya. Oke, selanjutnya apakah kita akan bikin single crochet lagi, saudara? Oh, ternyata tidak. Nah, aku 1 2, aku bikin 2 chain. Kenapa bikin 2 chain? Karena untuk selanjutnya aku akan membuat half double crochet. Kenapa half double crochet? Karena biar nggak kelamaan bikin single crochet. Dan lagi pula kita nggak butuh sesuatu yang rapat banget, misalkan kayak amigurumi gitu ya. Jadi ya si half double crochet atau bahkan mungkin double crochet sudah cukup untuk membuat keranjang ini. Oke. Nah, cara bikin half double crochetnya seperti itu. Jadi tali dililit dulu ke hakpen. Jadi dengan dua tali di hakpen kita baru masuk ke stitch di depannya. Dan ini aku menghitung, saudara. Jadi yang dua chain tadi kita anggap dihitung dia sebagai satu kesatuan stitch, jadi 4 ya. Jadi half double crochet itu sama dengan 2 chain gitu gampangnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan aku nariknya satu-satu, selain seret juga karena dia gede dan ya gitu deh, kita sesuaikan aja. Tapi intinya ada satu itu kita tarik sekaligus dan lanjutkan proses ini sampai ujung. Oke, sudah sampai ujung. Lalu kita mau bikin apa lagi, Bu? Kayaknya aku akan melanjutkan bikin ini deh ya. Tapi karena talinya sudah pendek, jadi senyampang pendek sekalian aja matikan ya, karena fasten off gitu istilahnya, karena kita mau ganti benang. Jadi di slip stitch dulu, lalu kita mulai membuat invisible join seperti yang di video sebelumnya. Nah, sudah ini karena ini tadi sudah ditunjukkan, nggak perlu aku tunjukkan lagi ya. Oke. Oke, selanjutnya aku mau ganti benang dan tetap membuat half double crochet ya. Kali ini talinya enggak di slip knot tapi langsung diambil dari belakang, lalu ekornya dijepit ya di tali yang di benang yang panjang, dan kita bikin kita tarik lalu kita bikin 2 chain ya. Nah, ini udah sama dengan 1 half double crochet, lalu kita kaitkan dan kita masukkan di stitch di depannya. Dan jangan lupa untuk mengamankan ekor-ekornya tadi ya, begitu. Jadi ekornya terjepit di dalam tali, jadi dia sudah aman, terlindungi, tersembunyi. Lanjutkan proses ini sampai sesuai ketinggian yang kita butuhkan. Oke, ini aku sudah sampai di yang terakhir, dan aku akan membuat handle-nya. Nah, karena stitchnya tadi ada 24, aku akan menandai tengahnya masing-masing, yaitu 12 stitch ya. Nah, ini aku tandain dulu tengah satunya. Nah, yang satunya lagi adalah di ini dihitung dulu biar imbang kanan kiri. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini single crochet. Kita mulai dengan single crochet dulu 1 kali di depannya ya. Setelah itu aku akan membuat chain sebanyak 7 buah.
Kalau sudah chain sebanyak 7 buah, kita skip 3 saudara. Jadi kita kalah terus bikin single crochet di stitch yang keempat. Lalu dari situ kita bikin masing-masing satu single crochet di masing-masing stitch sampai kita ketemu dengan itu tadi penanda yang merupakan awal dari kita bikin handle-nya lagi. Dan ini kebetulan pas habis benangnya, jadi sekalian kita sambung ya. Sambungnya gampang seperti itu aja. Yang penting ekornya itu kita tarik dan kita rapikan di bagian dalamnya, jadi dia aman gitu. Oke, kita lanjutkan bikin single crochet. Oke, ini aku sudah sampai di tengah, jadi tengah satunya. Jadi aku lepasin penanda dan aku bikin satu single crochet lagi, lalu bikin 7 chain. Nah, setelah 7 chain ini kita akan turun dan kita bikin single crochet di stitch yang keempat. Jadi kita skip 3 ya. Udah 1 2 3 kita skip, kita bikin single crochet di stitch yang keempat. Dan selanjutnya teruskan membuat single crochet ini sampai kita mulai ketemu dengan single crochet yang pertama di sisi yang tadi itu, handle satunya itu. Nah, di sini ya. Oke, ini aku udah sampai di sini. Kebetulan juga benangnya udah pendek, udah mau habis. Jadi aku akan sekalian ganti benang. Tapi sebelumnya aku masukkan dulu, jemput satu benang seperti ini. Ya, seperti itu. Kita hemat banget ini. Dan langsung aku sambung dengan benang warna lainnya seperti itu. Untuk keamanannya sih, biar dia nggak lepas, tentu saja kita harus mengunci dia di belakang ya. Maaf ini videonya agak kurang cakep, ini aku terlalu fokus bikin sampai lupa untuk menggeser posisi ke tengah-tengah. Aduh, jadi intinya kita mulai membuat single crochet lagi ya, dengan benang yang baru masing-masing satu sampai, nah ini dia sudah sadar kamera rupanya. Jadi kita jangan lupa untuk mengamankan ekornya ya, menyembunyikan ekornya di belakang. Dan untuk biar ada efek naik, untuk yang stitch chain yang keempat, yaitu yang di tengah-tengah persis ya, kan tadi kita bikin 7 tuh, jadi 1 2 3 kita bikin satu single crochet. Nah, pada chain yang keempat kita bikin 2 single crochet. Oke, jadi dia agak ngembang gitu kayak kipas ya. Begitu, lalu pas turun kita bikin lagi satu single crochet sampai muter dan kita ketemu di handle di sisi satunya, di pegangan sisi satunya. Masing-masing satu single crochet sampai kita increase hanya di ujungnya ya, ujungnya handle, yaitu yang chain yang keempat. Nah, ini aku sudah selesai. Nah, selanjutnya apa nih ya, kita tinggal men-slip stitch dan merapikan ujung-ujungnya. Begitu, sudah jadi deh. Oke, sudah selesai. Hope you enjoy this tutorial. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan tombol belnya ditekan, jadi kalian akan mendapatkan colekan dari YouTube kalau aku upload video yang baru. Untuk project-project backmaking silahkan lihat di channelku satunya, yaitu Ayaran Tutorial DIY. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Stay safe, selamat happy berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye.